Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumat. Oh, soket belakang. Ini udah nih. Terlalu ke bawah. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faqad dhahaba mu'dhamu Ramadan wa baqiya a'dhamuhu. Ya. Telah berlalu sebagian besar dari bulan Ramadan dan yang tersisa adalah yang terbaik dari bulan Ramadan. Jadi hendaknya di sisa malam-malam kita, di sisa hari-hari kita di bulan Ramadan ini, kita terapkan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW terapkan pada dirinya yang mulia dan kepada keluarganya. Ketika masuk ke al-ashr al-awakhir, ketika di 10 hari yang terakhir, fakana alaihi salatu wassalam ahya lailah, yang pertama tidak tidur di malam harinya, wa ayqadha ahlah, yang kedua membangunkan keluarganya. Ya. Jadi bukan hanya dirinya sendiri tapi keluarganya pun dididik untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir. Wa syadda mi'zarah, dan mengencangkan ikat pinggangnya, meninggalkan syahwat, meninggalkan beberapa hal yang bisa ditunda kegiatannya sampai bulan Ramadan berakhir. Karena di 10 malam yang terakhir ada satu malam yang merupakan sebuah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang merasa perlu untuk diampuni dosa-dosanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ingin mencari jalan keselamatan. Maka di 10 malam yang terakhir ini hendaknya kita memaksimalkan ibadah kita agar ketika malam Lailatul Qadar itu tiba, kita dalam kondisi sedang beribadah. Kita sedang dalam kondisi berjihad fi sabilillah, wa talabul ilmi min jihad fi sabilillah. Dan talabul ilmi merupakan jihad fi sabilillah. Ya. Bahkan termasuk tujuan berperang adalah untuk menyebarkan ilmu. Termasuk tujuan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berperang mempertaruhkan nyawa adalah supaya tersebar Al-Quran, tersebar sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka inti dari jihad adalah ilmu. Dan antum sekarang sedang insyaallah ta'ala akan berproses bermajlis ilmu dalam kesempatan kita pada malam hari ini, masih berkaitan dengan fiqih salat, yang mana banyak yang atau sedikit yang menyadari pentingnya mempelajari fikih salat di bulan Ramadan. Ya, kebanyakan fikih puasa, dan itu bagus, ya. Mempelajari fikih puasa bagus, dan kita pun juga sempat mempelajarinya. Akan tapi supaya tidak mengulang, kita ingin menambahkan materi yang berbeda. Tentunya salat memiliki kedudukan yang penting terhadap puasa, ya. Antum kan sudah sering dengar ana menyampaikan materi tersebut. Sekarang coba, apa hubungannya salat dengan puasa? Sehingga kesimpulannya tidak perlu ada pertanyaan hukumnya orang yang puasa tapi enggak salat. Apa keutamaannya meningkatkan kualitas salat terhadap puasa kita?
Masya Allah, lagi-lagi alim dari Pulau Pulau Kodok. Fadal. Jazakallah khair. Ya, puasa kita itu kan banyak banyak ngantuknya, ya enggak? Udah sore ditanya nggak tahu lapar Ustaz, nggak usah cerita lapar, orang puasa ya lapar. Ya, jadi tidak perlu menunjukkan usaha kita capek dalam berpuasa. Itu termasuk hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa kita, ya, menampakkan capeknya, kemudian mengeluhkan laparnya. Itu hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Tapi jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk meningkatkannya. Caranya dengan meningkatkan kualitas salat, meningkatkan kualitas salat. Apa antum tidak memperhatikan ketika bulan Ramadan akhir diawali dengan syariat salat apa? Bulan Ramadan berakhir kemudian diawali bulan yang baru dengan syariat salat apa? Kira-kira menurut antum gunanya untuk apa? Salah satu faedahnya adalah untuk meningkatkan kualitas puasa selama bulan Ramadan, ya, atau menambal, ya, jelek-jeleknya kita selama di bulan Ramadan. Maka ketika salatul Id harus sungguh-sungguh, ya. Kalau hikmah seperti ini tidak pernah diberikan, ya, berapa banyak yang datang salat Id itu sengaja terlambat, ya, sengaja terlambat, orang sudah pada berangkat bahkan mandi aja belum. Itu banyak sekali, ya, kaum muda-mudi bermudah-mudahan dalam salat Idul Fitri. Ditanya, kata ustadznya cuma sunnah, ya, hukumnya cuma sunnah. Iya, bukan masalahnya itu. Masalahnya puasa kita itu jelek. Jadi perlu salat yang baik untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Sekarang kita akan berbicara tentang sesuatu yang antum tunggu sejak 3 tahun yang lalu. Bab apa namanya? Bab sifatus salah. Ya, bab sifat salatnya siapa? Sifat salatnya Ahmad, sifat salatnya Malik, sifat salatnya Syafi'i, sifat salatnya Abu Hanifah. Mereka semua, jadi kitab-kitab dalam mazhab Hambali itu menuliskan tentang sifatus salah. Kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i pun sama, ada bab sifatus salah. Dalam mazhab Maliki pun ada bab sifatus salah. Dalam mazhab Hanafi pun sama, ada bab sifatus salah. Di sana menceritakan sifat salatnya imam-imam mereka atau menceritakan sifat salatnya siapa? Sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi merupakan adab, ya. Mereka sengaja tidak menuliskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kenapa enggak tuliskan aja? Ya, karena mereka tidak melihat langsung. Ya enggak? Emang Ahmad ketemu Nabi Muhammad? Tidak. Imam Malik ketemu Nabi Muhammad? Tidak. Kalau mereka mengatakan ini buku sifat solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti seakan-akan engkau melihatnya langsung. Ya enggak? Akan tetapi bagaimana kita menggambarkan sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya? Belum cukup. Mengapa? Karena ada kemungkinan hadis tersebut mansukh. Ya enggak? Ada kemungkinan hadis tersebut umum, kemudian ada khususnya. Siapa yang mengerti hadis ini masih diamalkan atau tidak? Kemudian siapa yang mengerti hadis ini sebenarnya sahih tapi syadz? Nanti akan sampai antum, ya. Insyaallah khususnya dalam masalah meletakkan tangan ketika salat di dada, ya, meletakkan tangan ketika salat di dada. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Tapi bukan beliau saja. Sebelum Imam Bukhari menuliskan, Imam Ahmad sudah nulis duluan di dalam kitab musnadnya. Tapi beliau mengatakan hadisnya syadz. Hadis syadz itu bukan hadis lemah. Hadis syadz itu hadis sanadnya sahih, akan tetapi menyelisihi riwayat yang lain yang jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat. Jadi kalau tidak mengerti ilmu hadis, ya lebih baik jangan terlalu agresif dengan mengatakan sing riwayatnya Bukhari wis paling sahih. Gurunya Imam Bukhari itu
masih sangat banyak. Ya. Dan ilmu yang digunakan oleh Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain di zamannya tidak akan lepas dari ilmunya Ahmad ibn Hanbal. Beliau imamnya para muhaddisin, ya. Dan kualitas dalam ilmu hadis yang lebih spesifik lagi ada lagi di zaman Imam Ahmad yang bernama Al-Imam Yahya ibn Ma'in. Beliau lebih ahli lagi dalam masalah hadis. Belum lagi ada Ishaq bin Rahawayh, ahli lagi dalam masalah hadis. Ketika bicara tentang hadis sahih, betul Imam Bukhari mengumpulkan hadis yang sahih, tapi antum tidak diberitahu hadis itu syadz atau tidak. Antum tidak diberitahu riwayat itu riwayat kebanyakan atau bukan, atau yang menyelisihi riwayat yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi ilmu hadis itu ilmu yang sangat luas dan pelajarannya butuh waktu yang lama. Kalau antum mau menghabiskan usia antum untuk mempelajari ilmu hadis, mungkin tidak cukup, ya. Oleh karena itu ilmu tersebut sudah pernah dipelajari. Ilmu tersebut sudah pernah dipelajari oleh orang yang jauh lebih cerdas daripada antum, ya. Dan jauh lebih faqih daripada antum, dan jauh lebih bersih hatinya dan lebih dekat kepada kebenaran daripada kita semua. Sudah pernah dipelajari dan sudah pernah disimpulkan. Jadi kalau antum mengulanginya lagi, yang pertama kemampuannya jelas jauh, ya. Kemampuan kita dengan para a'immatul madzhab itu terlalu jauh, terlampau jauh. Bagaimana jauhnya? Kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, ya enggak? Sama-sama makan roti, sama-sama makan daging. Iya jauh. Mereka bertemu periwayat hadis, mereka bertemu tabi'ut tabi'in. Ya. Antum bertemunya siapa? Bakso Sutimin, iya enggak? Mereka bertemu tabi'ut tabi'in, antum ketemunya dengan bakso Sutimin. Mau dibandingkan, menurut saya hadis yang sahih ini, menurut Imam Ahmad itu kan menurut Imam Ahmad, menurut saya ini sahih. Ajib. Ini manusia luar biasa. Waliyahulillah, kalau ada orang seperti itu ya luar biasa. Labas, boleh saja, yang penting nanti tanggung sendiri resikonya, ya. Tapi obrolan mengenai itu nanti akan sangat banyak hadis-hadis yang antum temukan, hukum-hukum yang antum temukan. Bahwasanya enggak semudah itu menyimpulkan hukum. Oleh karena itu Imam Bukhari menyampaikan hadis-hadisnya. Beliau tidak menyimpulkan hukum karena beliau sadar beliau seorang muhadditsin. Beliau seorang ahli dalam ilmu hadis. Sedangkan menyimpulkan hukum ini ilmunya seorang fuqaha. Ya. Ilmunya fuqaha itu jauh lebih luas dan lebih dalam. Ini ibaratnya spesialisasi, ya. Angger nang rumah sakit itu ada spesialis sing scan ku radiologi namanya, ya. Ada spesialis radiologi, ya. Dokter jantung ahlinya memang untuk mengetahui, tapi sebelum divonis ini disuruh ke radiologi dulu, ya enggak? Dokter jantung lah proses radiologi saya enggak belajar. Wahakadzal ulama. Kelebihannya para imam madhab seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, mereka menggabungkan keduanya. Mereka adalah ahlul hadis dan mereka adalah fuqaha. Keempat-empatnya, ya. Dan belum ada yang semisal dengan mereka setelahnya, ya. Setelah mereka berempat, belum ada yang semisal dengan mereka. Kalaupun ada ilmunya tidak sampai kepada kita seperti Al-Hasan Al-Basri, hanya sedikit, ya, yang sampai, tidak sampai dikodifikasikan, dicetak menjadi sebuah buku, sebuah ilmu khusus. Ini fatwa-fatwanya Ahmad, seperti itu tidak, ya. Al-Hasan Al-Basri tidak ada kitab khusus ini fatwanya Hasan Basri, enggak ada. Jadi kata Al-Imam Ibnu Rajab, ini sebagai isyarat, ini seakan-akan sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seakan-akan umat Islam disuruh mempelajari ilmunya empat orang ini, yang namanya Ahmad, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah. Yang lain memangnya salah semua? Enggak juga, ya. Ketika antum mempelajari empat orang ini dan seluruh fikihnya dan seluruh khilafnya, insyaallah semua pendapat antum temukan ada di sana. Ulama zaman sekarang semuanya pasti akan merujuk ke empat orang ini, meskipun tidak mau
mengakui, ya, tidak mau mengakui kalau itu fikihnya ambil dari fikih Hambali, tidak mau mengakui, bilangnya ini adalah yang hak, ini adalah yang rajih, padahal cuma mengikuti kata gurunya. Usahanya sangat minim, usahanya cuma hadir di kelas, gurunya nulis, kemudian dia nyatet yang rajih ini. Saya pulang ke Indonesia, yang rajih adalah ini. Dia tidak melakukan penelitian, dia tidak melakukan cek kesahihan hadis, dia tidak merunut fatwa ini silsilahnya dari mana, kemudian dia mengatakan yang sahih, yang rajih. Seharusnya orang seperti ini adabnya adalah ini adalah yang hak, yang sahih, rajih menurut Syekh Fulan sebagaimana yang saya pelajari. Itu baru adil, ya. Kalau kita tidak merasa mengeluarkan usaha yang besar dalam mengambil sebuah hukum, jangan digambarkan ke masyarakat seakan-akan kita yang ngambil sendiri. Jangan digambarkan seakan-akan kita yang usaha keras. Padahal kalau dicek mungkin hafalan Qur'annya saja mungkin masih baina-baina, ya. Antara kanan dan kiri ketuker-tuker surat Al-Maidah, An-Nisa, Al-Baqarah. Terus bisa menyimpulkan hukum ini ajib orang seperti ini. Muskilah, ya. Hafalan Quran kadang masih berantakan, hafalan hadisnya juga berantakan. Kemudian bisa menyimpulkan hukum seakan-akan berasal dari usahanya sendiri. Ini muskilah. Ya. Waliyadzubillah. Baik, antum buka mana kitab Raudhul Murbi, mana senjatanya antum mana? Enggak dibawa. Wah, ini muskilah ini. Ya. Bab sifatis salah, tapi tidak anak keluarkan, tenang aja. Antum ada kan, ada kelas kalau nggak bawa kitab suruh keluar kan? Kalau di sini nggak dikeluarkan, tenang aja. Bab sifatis salah, ya, bab tentang sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal bab dituliskan oleh Al-Imam Al-Buhuti rahimahullahu taala, Syekh Mansur Al-Buhuti, wa yusannu al-khuruj ilaiha bisakinatin wa waqar, ya. Bab sifatus shalah, tapi awal paragraf tentang perjalanan menuju sholat. Kok bisa? Memang jalan menuju sholat itu bagian dari gerakan sholat. Nah, ini ajibnya para ulama. Itu memang fuqaha itu manusia-manusia, Masya Allah, tabarakallah, terlampau cerdas, ya. Saya sendiri juga bingung. Ini kan bab sifat shalah, bab tentang gerakan-gerakan sholat. Tapi beliau memulai dari bab, kalau di kitab yang lain mungkin antum temukan adabul masyi ila shalah, ya, adab berjalan menuju salat. Tapi oleh Al-Imam Al-Buhuti, Syekh Mansur Al-Buhuti, dimasukkan ke dalam bab sifat as-shalah. Padahal melaku menuju masjid memang itu bagian dari gerakan salat, bukan? Bukan, ya. Tapi memang karena fuqaha itu setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebabnya, ya. Ada sebab mengapa Syekh Mansur memasukkan bab tentang adab menuju sholat dimasukkan ke bab sifatus sholat. Ada sebabnya. Nah, sebabnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Ka'ab ibn Ujrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbik baina asabi'ihi fa innahu fi salah." Ajib nih, Masya Allah, istinbatnya fuqaha itu indah, ya. Ketika salah satu dari kalian berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menegakkan salat berjamaah, ya. Fala yushabbik, maka janganlah, ini tasybik itu, ini namanya apa sih, kayak gini apa?
Ah, iya jari, mau masukkan jari ke jari. Iya menyela-nyela. Fala yushabbik baina asabihi. Jangan di sela-sela jarinya di perjalanan. Ya. Alasannya apa? Kalau kalau sekarang boleh nggak? Nanti antum jawab. Ya, antum jawab. Maka ketika perjalanan menuju masjid, jangan melakukan seperti ini. Ya. Jangan menggenggam kedua tangan dengan menyela jari-jari. Ya. Alasannya apa? Alasannya fa innahu fi shalah, karena dia sekarang sudah berada di dalam salat. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah menghitung pahala salat seseorang yang akan berjamaah di masjid sebelum salat itu dimulai. Sejak keluar dari rumah antum sudah terhitung menunaikan ibadah salat. Pahala salat sudah mulai mengalir sejak antum keluar dari rumah. Ada resikonya. Enak ya berarti ya Masya Allah tabarakallah. Ada resikonya. Ya. Resikonya maka harus memiliki adab orang yang sedang sholat. Nah, oleh karena itu Syekh Mansur Al-Buhuti memasukkan bab perjalanan menuju masjid dimasukkan ke dalam bab sifat as-salah, supaya antum tahu bahwasannya untuk mendapatkan pahala salat itu bahkan sebelum takbiratul ihram pun antum sudah terhitung di dalam salat, baru perjalanan saja. Syekh Amir hafizahullah taala, beliau mengisahkan, nah, nih resikonya. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala dahulu adalah sebuah anugerah bagi para tulabul ilmi. Bagaimana bisa untuk masalah yang sekecil ini saja beliau menerapkannya? Caranya bagaimana? Beliau itu seorang alim kabir, ya, termasuk di zaman beliau salah satu ulama yang paling tinggi keilmuannya. Jadi kalau keluar dari rumah itu yang nunggu meminta fatwa itu orang sangat banyak, ya. Tapi kalau menuju ke masjid, Syekh tidak menjawab satupun orang yang bertanya. Kok bisa lah antum kalau lagi sholat ditanya-tanya jawab enggak kira-kira? Loh kan lagi jalan, belum sholat dimulai, itu hadisnya bunyinya apa? Fa innahu fis shalah. Antum itu dihukumi sedang sholat meskipun masih dalam perjalanan menuju masjid, sudah dihukumi sedang sholat. Ya. Ditanya tentang fatwa apa? Jangankan ngobrol pimen R2, ya R3, R4. Ditanya fatwa loh tentang agama Islam, sangat tidak menjawab satupun. Akan tetapi ketika beliau pulang dari masjid baru dijawab satu persatu. Suatu hari ada yang bertanya, kenapa Syekh? Kenapa kok kalau fatwa hanya boleh ketika antum pulang dari masjid, kalau dari rumah menuju masjid tidak boleh? Kemudian Syekh menyampaikan hadis ini, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Seperti itulah orang yang mengamalkan ilmunya, ya. Jadi ketika menuju masjid, tapi bukan berarti antum kemudian jak ngobrol, assalamualaikum, waras beli. Nanti ada adabnya, ya. Terus priben anggar anak jakwir suara ketemu, cara ngasih tahu dia gimana kalau saya sedang sholat, bawa memo, ya tulis lagi sholat, tempel. Wah, wis ajak ngobrol dalam buri. Malah orang jok masjid kita juga rumah sakit gitu. Ya, taib.
Yusanu al-khuruj ilaiha bisakinatin wa waqar. Adab yang pertama, ya, karena antum sudah paham bahwa perjalanan menuju masjid itu seakan-akan antum sudah berada di dalam salat, ya. Maka harus dijaga adab. Adab yang pertama as-sakinah wal waqar. Ya. Sakinah dan waqar ini maknanya mirip. Ya, para ulama banyak menyebutkan perbedaannya. Al-Imam Nawawi juga menyebutkan dalam syarahnya di Sahih Muslim, dan banyak para ulama yang membicarakan sakinah dan waqar. Ini maknanya sama, yaitu tenang. Sakinah itu tenang secara gerakan, ya. Jadi anggar melakukan mari masjid, gerakannya itu jangan sambil ya kanan kiri kertak keretuk ya macam-macam, leher, pinggang, musikilnya diangkat-angkat, ya, mencolot-mencolot, ya, perang, ya. Sakinah secara fisik tenang, ya, tangan, gerakan jari semuanya tenang. Tapi apakah semua orang yang tenang itu hatinya tenang? Nah, belum tentu kan? Ada katone tak anteng melaku. Jubule iya mlongo, ya kan? Atau jubule sedang jubule iki basa apa sih, ora apik ya jubule. ternyata ternyata meneng-meneng ternyata sedang menahan sesuatu, ya. Hatinya nggak tenang, matanya pelorak-pelorok. Katone itu gerakannya tenang, tapi matanya kanan kiri, ya kan. Begitu ketemu kancane nembe duar meledak, ya kan, baru gacor. Wes, mari dibae. Nah, inilah kenapa Nabi Muhammad SAW menyampaikan bukan hanya sakinah, tapi butuh yang namanya waqar. Waqar itu tenang secara batin. Yang menyebabkan orangnya apa? Fokus. Ya. Pandangannya lurus, orang kakean tola-toleh. Ya. Iya. Orang kan tola-toleh tolong ngeliat patir, ya kan? Aja maning ngeliat patir, mlaku maring masjid wis sempet-sempete karo udut. Ya. Jelas-jelas dihukumi sedang dalam sholat, udut, ya Allah. Ya. Tola-toleh, urut jagongannya jagung disit, ya kan? Ini ngeliat kanca sih, tola-toleh. Kemudian anggar ketemu patire ngundangnya panter-panter, orang di bae orang tau katon, ngobrole pemen saiki bocah-bocah wis gede-gede, ngobrolnya tidak jelas kemana-mana, ya. Intinya tidak fokus. Waqar itu tenang yang membuat antum fokus. Orang fokus ke primen sih, ya. Antum lagi kerja misalnya, ya, lagi kerja, sing kerja nih ayong lagi butuh fokus sing ndi kira-kira? Hah? Bangunan aja sih. Sing angel sing. Nah, iya gue sing lepak gue bener. Ya, antum coba ya tukang lagi ngelepat dijak ngobrol. Antum dilepas sih. Orang antum dilepas sih. Rata-rata ndak jawab, ya ndak? Tukang lagi kerja, antum jak ngobrol, rata-rata jawab 5 sampai 10 detik kemudian. Ya ndak? Kalaupun nyauti suaranya ya orang pimen mas, nggak apa ya, nggak fokus dengan kita, fokusnya dengan pekerjaannya, ya ndak? Semisal tukang jam kan kerjanya ya butuh fokus nemen ya. Ya coba jak ngobrol, mesti kayak orang nyambung nih loh. Ya. Karena apa? Fokus dengan pekerjaannya. Maka ketenangan batin tadi waqar, ya, ketenangan batin yang menyebabkan fokus. Cirinya apa? Cirinya pandangannya lurus, tidak banyak tola-toleh. Kecuali nyebrang jalan, ya. Kalau nyebrang jalan harus tola-toleh dulu, nanti antum disikat dari belakang, ya. Kemudian suaranya rendah. Karena fokus ada yang penting, ya, ada sesuatu yang penting. Jadi kalau ngobrol itu
kayak agak malu-malu. Ya, karena lagi sholat, saya dihukumi sholat dan ada perkara yang besar, ya. Jadi mau ngobrol itu ada rasa malu lah, sehingga suaranya pelan, nggak teriak-teriak nyapa orang mana. Jadi nggak perlu kalau kita sedang jalan kemudian assalamualaikumnya banter-banteran, itu nggak perlu, ya. Dekati orangnya, assalamualaikum, ya. Terus assalamualaikum, nggak seperti itu, ya. Karena kita sedang dihukumi berada di dalam salat. Dekati orangnya sudah dekat, atau kalau antum agak jauh tunggu sebentar orangnya lewat, assalamualaikum kaif halak, lanjut, ya. Biasa aja, ya. Karena ada tugas besar yang menanti di depan dan antum dihukumi salat, berarti sudah dapat pahala, ya. Sudah mulai ada penghitungan pahala. Jangan diganggu dengan obrolan-obrolan yang tidak terlalu penting, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu maksudnya adab ini, ya. Adab ini berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang muttafaq alaihi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Nah, kalau kalian mendengarkan iqamah, berarti sudah qomat, ya, masjid itu qomat. Famshu ila shalah, maka berjalanlah menuju sholat, bukan berlari, ya, berjalan. Wa alaikumus sakinah wal waqar, tetap harus tenang gerakannya dan batinnya, ora sawedi, ya. Rokaate ketinggalan pimen, ya kita salah dewek kok. Mangkate wis qomat ya jelas ketinggalan. Ya anggar pengen ora berarti mangkate sedurunge qomat. Wis mangkate pas qomat wis ngerti berarti wis bakal ketinggalan rokaat, wis tenang aja. Ya. Wala tusri'u, dan jangan apa ya? Jangan gerusa-gerusu. Ya. Anggar mau ora oleh tole-tole, saiki ora oleh gerusa-gerusu. Meskipun sudah qomat loh, ya. Kita saksikan beberapa orang kalau dengar qomat kemudian lari-lari, ngapain? Kalau memang niat pengen ngejar shaf pertama atau mengejar takbiratul ihram bersama imam, ya tadi disegerakan berangkatnya sebelum qomat. Kalau memang tapi aku sibuk, ya sudah, nggak apa-apa, ya. Allah Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memaafkan. Kalau memang ada kesibukan ini dan itu, kemudian qadarullah baru bisa berangkat pas qomat, ya sudah, ya. Itu tidak menjadikan alasan kita kemudian lari-lari, ngos-ngosan, ya, seakan-akan sedang lomba, ya. Wala tusri'u, dan jangan gerusa-gerusu. Fama adraktum, apa yang kamu temui di dalam masjid tersebut, sedang sholat rakaat keberapa, gerakan apa, ya, fasallu, maka ikutlah salat bersama mereka. Wa ma fatakum, lalu rakaat yang kelewat gimana? Fa'atimu, nanti setelah imamnya salam kamu sempurnakan rakaat yang terting sederhana, ya. Dan ini kondisi mendengarkan qomat ini orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang awam biasanya menjadi momen gerusa-gerusu di dalam hati, ya. Kalau kita tidak belajar, maka kita akan gerusa-gerusu kalau dengar qomat, wis qomat, ya. Padahal ya sudah, qomat ya sudah, ya. Berarti kita akan ada kemungkinan ketinggalan rakaat, ya sudah, nggak apa-apa. Hatinya tetap tenang, santai, gerakannya tenang, fisiknya tenang, hatinya tenang, jalan seperti biasa. Nah, fasara sukunul harakat muqtarinan bi ijlali idhami sya'nis salah, maka tenang yang dimaksud dalam perjalanan menuju masjid adalah tenang yang diiringi perasaan fokus dengan besarnya urusan yang akan dia hadapi di masjid nanti, ya. Jadi bukan tenang sembarang tenang, bukan tenangnya ngantuk, tenangnya melongo, tenangnya karena pikiran macam-macam, bukan.
Tenangnya karena hatinya fokus dengan tugas besar yang ada di depan. Ya. Apa tugas besar yang ada di depan? Yaitu menunaikan ibadah salat. Di dalamnya ada satu gerakan yang sangat istimewa, yang mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Ada satu kondisi di dalam hidup manusia, ya, yang mana kondisi tersebut menjadikan dia dalam jarak yang paling dekat dengan Rabbnya, yaitu ketika sujud di dalam salat. Jadi tidak pantas ya kita menuju ke gerakan yang besar, gerakan yang agung itu, hatinya kacau, perasaannya gundah gulana, kemudian macam-macam, tidak pantas. Datang dengan tenang, datang penuh dengan rasa senang, kemudian langkahnya dijaga, dan kemudian kita akan melihat adab berikutnya. Di dalam Kasyaful Qina ditambahkan, ya, wa yustahabbu al-khuruj ilaiha mutatahhira bi khawfin wa khusyu'in. Nah, juga ada tadi sudah disampaikan di hadis sebelumnya, ya, di sini diulangi lagi. Selain tenang, selain waqar, sakinah, waqar, tenang fisik, tenang batin, ya, tenang gerakan, tenang perkataan semuanya, juga dalam kondisi bersuci. Dalam kondisi bersuci menuju ke masjid. Dalam kondisi bersuci, kemudian ada berikutnya adalah bi khaufin wa khusyuk, ya. Dalam perjalanan menuju masjid disunahkan mendatangkan rasa takut dan khusyuk. Mengapa harus memiliki rasa khusyuk di dalam perjalanan menuju masjid? Mengapa? Antum sudah tahu jawabannya, bisa jawab, ayo. Ayo, kenapa? Kenapa disunahkan khusyuk dalam perjalanan menuju masjid? Hah? Dihukumi salat, sahih. Ya. Sebagaimana di dalam salat kita diperintahkan untuk khusyuk, perjalanan menuju salat pun disunahkan untuk khusyuk karena sudah dihukumi salat. Ya. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu tunduk, fokus. Yang bisa mendatangkan rasa tunduk itu apa? Yang bisa menyebabkan kita tunduk itu karena kita merasa apa? Takut dulu. Maka di dalam Kasyaful Ghina disampaikan dua adab yang harus dibawa, khauf dan khusyuk. Khauf itulah yang akan melahirkan khusyuk. Tapi khauf saja tidak menghasilkan khusyuk bisa jadi, ya. Khaufnya khauf karena apa? Kan macam-macam. Bukan nang jero masjid ketemu ya sing panagi hutang, apa bukan engko kiye, bukan engko kae, wis macam-macam. Engko dituduh aliran radikal misalnya, masjidnya nembe mono sih pisan, ya. Dituduh aliran macam-macam, aliran dana. Khauf yang melahirkan khusyuk di dalam perjalanan, ya. Dari hadis tadi, ya, hadis Ka'ab ibn Ujrah. Dan juga di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya. Dan orang yang perjalanan menuju masjid itu sedang salat. Ya enggak? Dihukumi sedang salat. Dan ayatnya bunyinya apa tadi? Fi salatihim. Berarti termasuk selain ibadah salat yang sebenarnya, juga termasuk ibadah yang dihukumi sebagai ibadah salat. Salah satunya perjalanan menuju masjid. Kemudian khaufnya dari mana? Ya, khaufnya berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala juga.
amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih, di surat Az-Zumar. Ya. Ayat ini sudah pernah saya sampaikan juga di materi-materi sebelumnya, di pengajian buka bersama, kemudian juga di pengajian ba'da tarawih. Ini adalah ayat yang mengabadikan salatnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga di riwayat yang lain disebutkan ini salatnya sahabat Ibnu Mas'ud, ini salatnya sahabat Ammar bin Yasir. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan isi hati mereka. Ya, menunjukkan Masya Allah, salat itu bobotnya berdasarkan isi hati orang yang sedang salat, sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran supaya kita itu mencontoh. Ya, ini loh salat yang akan ditimbang berat, ini salatnya yang seperti ini. Ya. Mereka yang di dalam salatnya yahdharul akhirah, merasa takut dengan pertemuan yaumul akhir, merasa takut dengan hari akhirat. Kalau merasa takut berarti dia harus merasa apa dulu? Kalau antum tidak punya modal itu tidak akan pernah takut. Kita nggak akan pernah takut dengan Allah Subhanahu wa taala sampai kita merasa apa? Ini sampai kita punya salah. Kita kalau ketemu yang orang kita pernah berbuat salah, kan kalau ketemu kan agak iya. Tapi kalau perasaan itu tidak punya, maka untuk mencapai derajat khusyuk susah. Pertama kita harus tahu kalau kita itu banyak salahnya, salatnya kurang bagus dan lain sebagainya. Wa yarju rahmat rabbih, kemudian kalau sudah mengaku salah, sekarang saatnya meminta maaf. Ini salat yang berkualitas. Merasa punya banyak salah, takut kalau bertemu Allah bawa banyak dosa, kemudian minta ampun dan minta maaf di dalam salatnya. Ya. Dan itu terapkan bahkan sebelum salat, tapi sejak perjalanan menuju masjid. Makanya wallahi muskilah ya, kalau orang jauh dari ilmu itu ya rugi. Ya enggak? Mungkin perjalanan salatnya mungkin tinggalnya bahkan bisa jadi di Mekah, di Madinah ya, di tempat-tempat yang utama. Tapi mereka mungkin pahalanya bisa tidak sebesar antum yang mungkin tinggalnya cuma di Tegal, di Tegal Barat ya. Kelurahannya apa? Kelurahannya Kauman ya. Belum tentu pahala antum kalah. Mengapa? Antum boleh kalah secara tempat. Ya, keutamaan tempat boleh kalah. Tapi keutamaan ya, amalan hati bisa jauh melampaui sekedar keutamaan tempat. Karena kekuatan amalan hati ini pahalanya bisa tidak terhitung, bahkan sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Sebanyak orang yang membaca Al-Quran maka mereka mendapatkan pahalanya, subhanallah. Ya enggak? Maka jangan sampai melewatkan thalabul ilmi. Sungguh rugi kalau orang melewatkan thalabul ilmi. Yang unik lagi malah dikritik ya. Puasa-puasa ke daurah ya kan, puasa-puasa ke belajar. Tiru itu para sahabat. Ketika bulan Ramadan itu mereka fokus kepada Al-Quran. Iya, para sahabat ulama ya akhi. Wah ente apa? Ya mereka ilmunya sudah ada, tinggal diamalkan. Lah kita bukan ilmunya belum ada, oleh karena itu perlu belajar. Perhatikan dong Imam Malik. Ya dah. Imam Malik ketika datang bulan Ramadan menutup majelisnya, ente malah buka majelis, menyelisihi ulama salaf. Sunnah siapa itu? Si memangnya ente sudah kelasnya Imam Malik, pertanyaan saya, sehingga perlu menutup majelis dan tidak perlu belajar di bulan Ramadan. Ya, saya akan tunjukkan sikap seorang ulama faqih ya, di Arab Saudi, Syekh Abdul Karim Al-Khudair ya. Syekh Abdul Karim Al-Khudair, beliau seorang faqih, Masya Allah, tabarakallah. Beliau
hendak menutup majelisnya di bulan Ramadan karena ingin mengikuti jejak ulama. Ya wajar, beliau seorang alim faqih, dah ya, saatnya dong setiap hari mulang waya main khalwah dengan Quran, wajar ya dah. Tapi murid-muridnya yang protes. Ya dah. Syekh, kalau majelisnya ditutup kita belajarnya kemana? Saat itu Syekh minta waktu. Saya minta waktu, saya akan pikirkan dulu. Akhirnya keputusan beliau apa? Beliau tetap membuka majelisnya selama bulan Ramadan full. Beliau berkata, kalau bukan karena permintaan kalian menunjukkan kebutuhan kalian terhadap ilmu, niscaya majelis akan saya tutup sementara karena saya butuh untuk khalwah dengan Quran. Saya mengajar setiap hari. Saya ingin istirahat, saya ingin santai dengan Al-Quran. Tapi karena kalian butuhkan, maka saya akan lanjutkan majelis ini meskipun di bulan Ramadan. Ini faqih, paham siapa dia, paham umat yang dihadapi siapa, paham kebutuhan umat itu apa, sunnahnya seperti apa. Kemudian ramai mengkiaskan dengan Imam Syafi'i, ya enggak, sehari khatam berapa kali? 2 kali. Kemudian beliau ingin tirulah Imam Syafi'i. Ya, masa bandingin antum sama Imam Syafi'i kan? Ya enggak, qiyas ma'al fariq, kalau bahasa usul fikih itu qiyas ma'al fariq ya. Antum mengkiaskan sesuatu yang enggak masuk gitu loh. Imam Syafi'i ketika membaca Quran, tafsirnya udah muncul semua. Dan antum baca Quran yang muncul bukan tafsir, malah tafsir mimpi yang keluar itu. Ya, itu muskilah ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini kaidah awal. Ya, belajar ilmu ini wajib. Sedangkan iktikaf sunnah, tidak perlu ditabrakkan. Ya, kalau bisa iktikaf sambil belajar, kenapa tidak? Kalau bisa talabul ilmu sambil iktikaf, kenapa tidak? Apalagi yang sibuk full bekerja, menemukan waktu luang untuk belajar cuma ketika iktikaf, maka gunakan waktu untuk talabul ilmi, la bas. Karena hukum asalnya adalah talabul ilmi wajib. Tidak perlu ditabrakkan seperti itu. Ya kecuali orang-orang yang memang tidak faqih. Orang-orang tidak faqih sukanya nabrak-nabrak kayak gitu. Ya. Selama bisa digabung, ngapain ditabrak? Ya enggak, orang bisa digabung, iktikaf tetap, talabul ilmi tetap. Nah. Baik. Juga ada ketika berjalan menuju masjid ya. Ketika berjalan menuju masjid, dalam kitab Kasyaful Qina, ketika keluar dari rumah kita disunahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tambah mana kau? Ya. Ada 3 hadis ya, ada 3 hadis berkaitan dengan ini, dan Syekh Mansur Al-Buhuti menggabungkan ketiganya. Karena hadisnya semuanya sahih. Ya kalau kita kan cenderung pilih sing pendek kan gitu ya. Sing pendek baiklah. Malam ini kita hafalkan. Malam ini kita hafalkan, antum insyaallah bisa amalkan. Tetap pendek, 3 hadis kesimpulannya pendek, jangan khawatir. Ya. Hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang antum hafal. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang sama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bismillah amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pendek kok ya, cuma ketambahan secuil toh. Ya. Kemudian yang ketiga, ini periwayatnya banyak ya, kutubus sunnah ya, kutubus sunan. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw ajhala aw yujhal alayya. 3 hadis ini dikumpulkan di dalam satu paragraf oleh Syekh Mansur Al-Buhuti. Jadi kalau yang enggak tahu pasti komentarnya apa? Dalilnya dari mana? Ya kan? Ini lafaz dari mana ini kan begitu. Ya. Padahal lafaz ini disusun dari 3 hadis.
Lafaz ini disusun dari tiga hadis. Tapi karena kita seringnya hanya dikasih satu, kemudian dikiranya hanya itu saja, ya, maka sebaiknya kita mengamalkan ketiganya dalam satu langkah. Ya, urutannya adalah dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Bismillahi amantu billah, i'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall, au azilla au uzal, au ajhala au yujhal alayya. Pimen kayong ngomong apa? Kayong Pimen siap menghafal enggak malam ini? Ya, siap ya. Kita hafal, kita potong-potong wis, kita potong-potong. Ya, potongan yang pertama ya. Antum ikutin ya. Saya baca, antum ikutin ya. Ana baca, antum ikutin. Bismillahi amantu billah. Coba. Ya. I'tasamtu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini bagian tawasulnya, ya kan? Sekarang bagian doanya. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall, au azilla au uzal, au ajhala au yujhal alayya. Gampang ya? Katanya tok dawa, ternyata gampang. Jadi dibagi dua. Potongan pertamanya adalah tawasul dulu dengan nama-nama Allah, ya. Sampai la haula wala quwwata illa billah. Potongan keduanya adalah doanya. Allahumma ini sampai akhir. Kita ulangi lagi ya. Potongan yang pertama. Bismillahi amantu billah. I'tasamtu billah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, potongan yang kedua doanya ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall, au azilla au uzal, au ajhala au yujhal alayya. Iman kalem tak ulangi maning aja kuat, relax saja. Antum nggak diburu apa-apa, sahurnya suwe aja kuat. Nah, itu keseleo karena nggak paham artinya. Nanti kalau paham artinya antum teliti insyaallah. Aku mau jelasin dulu artinya? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas ya. Bismillah, aku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. I'tasamtu billah, ya. Aku meminta aku berpegang teguh ya. I'tasamtu, aku berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku menggantungkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kesuksesan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma ini ya Allah, aku berlindung kepadamu an adilla au udall. Adil itu aku menyesatkan, ya. Adalla yudillu, adillu aslinya karena ada an jadinya adilla, ya. Adilla itu aku menyesatkan orang, aku berlindung kepadamu dari aku membuat orang lain susah, ya, menyesatkan orang. Au udall atau orang menyesatkan ngerjain saya, ya. Aku berlindung kepadamu agar saya tidak ngerjain orang dan orang tidak ngerjain saya. Au azilla au uzal, atau aku terpleset atau saya diplesetkan orang lain. Ya. Atau aku memplesetkan azillah, ya, aku menyebabkan orang lain terpleset atau orang lain tersebut yang menyebabkan aku terpleset, ya. Au ajhala au yujhal alayya, atau aku melakukan perbuatan munkar. Jahil di sini maksiat maksudnya, ya. Aku berlindung kepadamu dari aku melakukan perbuatan yang maksiat atau orang lain melakukan kepadaku perbuatan maksiat. Dan doanya sip ya, komplit ya. Ini doa diucapkan ke masjid maupun selain masjid,
Ya, antum keluar rumah, ke masjid sama ke kantor, ucapkan doa ini. Ya, tersusun dari 3 hadis. Jadi antum sekali mengamalkan doa mengumpulkan dari tiga hadis. Harus dihafal. Ya, harus dihafal. Insyaallah mudah insyaallah. Kalau antum udah paham artinya kegambar kok. Ya, adilla au udal dari kata dalal, dari kata dalalah. Ya, azilla au uzal dari kata zallah. Zallah kepleset, ya, berbuat kesalahan. Ya, aku berbuat kesalahan atau orang berbuat kesalahan kepadaku. Au ajhala au, jadi berbuat kesalahan ini kadang nggak sengaja gitu loh. Ya, nggak sengaja, misalnya keserempet apa kepitek sikile kan orang sengaja tapi orang nyeneng kan, ya kan, tapi kan orang enak, ya enggak. Jadi saya pernah juga itu, memang pulang dari masjid itu, dari Abu Bakar, masjid Abu Bakar, depan saya ada anak kecil naik sepeda, kemudian di sebelahnya ada mobil, tiba-tiba buka pintu, ya, tiba-tiba mobil ini buka pintu, anak kecil menghindar kan, menghindari mobil, tiba-tiba ser kilauan kan, nggak naik sepeda ding, naik motor itu, ya, lo kenceng lagi naik motor lah, mobil ini tiba-tiba ibu-ibu, ya kan, mak-mak buka pintu, tiba-tiba kaget mak-maknya juga kan, baru dibuka ditutup lagi, anaknya tapi udah goyang. Padahal mobil yang saya parkir jauh, bisa kenanya ke mobilnya gitu, saya juga bingung. Ini anak kejadian di sini kok yang kena yang di sana itu, ya Allah. Ini maksudnya. Jadi kan nggak sengaja kan dia kan, nggak sengaja tapi kan tetap nggak enak toh. Iya kan? Antum mobilnya ditabrak orang enak gak? Kan nggak enak tapi nggak sengaja mau ngomong apa. Ya tempuh kan, orang sengaja sih priben, ya kan. Mau nyalah-nyalahin juga pasti akan nyalakan emak-emak tadi. Ya kan? Jadi susah, ya Allah. Ya itulah memang. Jadi doa ini tuh masya Allah tabarakallah komplit, ya. Mungkin waktu itu saya lupa baca doa ini, jadinya ada-ada aja bisa aja ngincernya ke sana, nggak kepikiran, masih nggak kepikiran saya, ya Allah, bisa di sini contohnya ke sana. Memang sudah, ya qadarullah harus terjadi, ya qadarullah harus terjadi. Tapi inilah manfaat doa ini adalah, jadi kadang orang berbuat kesalahan itu belum tentu sengaja, ada juga yang tidak sengaja, yang tidak sengaja ini yang inilah yang azila au zal, ya, jadi ada, jadi nggak sengaja itu membuat kesalahan, ya. Jadi doanya apa tadi, ulangi ya, bismillahi amantu billah, coba, i'tasamtu billah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw ajhala aw yujhala alai. Nah, nanti antum hafalkan sendiri ya, insyaallah mudah dihafal kok doanya. Tapi maknanya itu yang betul-betul penting. Kenapa saya sampaikan tadi sebaiknya dihafal? Karena maknanya yang kita butuh, ya, kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap berbuat kesalahan di luar, ya, di masjid, baik yang sengaja, yang tidak sengaja, kadang orang sengaja, ya. Orang sengaja medek kacamata nih wong, paling menyakitkan itu. Ya enggak. Wong lagi sholat, kacamata taruh di sini. Bocah cilik kok, geluduk 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 krek. Nah, coba mau komentar gimana antum? Antum lagi sholat. Nah, ini termasuk perkara-perkara kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kan tidak suka kita. Ya, tidak, dalam hati kan tetap merasa rugi, ya kan? Kalau ada barang yang nggak sengaja keinjak, ketendang, ini dan itu, merasa rugi. Ya. Atau yang sengaja sekalian, ya, sengaja sendal, ya, sendalnya dijoli, orang hilang cuma dijoli, ya, dijoli yang versi lama, karena mungkin orangnya lihat antum gayanya gaya kuno, jadi diganti sendal yang agak agak zaman old, ya, zaman old, ya, old but gold, ya.
Udah itu doanya satu dulu, nanti mau tak tambahi tapi nanti insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Udah udah berapa? Udah sejam belum, Pak? Sudah. Udah cukup ngantuk apa? Belum? Masih gas? Masya Allah. Gas apa oke gas ini? Oke gas. Hah? Sesuai survei? Baik. Sunnah berikutnya ya. Wa yuqaribu khutah. Masih berkaitan dengan tadi sakinah, waqar, khauf, khusyuk ya. Sunnah berikutnya adalah mendekatkan langkah. Jadi langkahnya jangan amba-amba karena ngejar sih ya. Ben cepet anjok masjid wus 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 ya. Gigi gede. Lompatannya jauh-jauh enggak. Jadi apa jarak antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya ini jangan terlalu jauh. Kalau bisa didekatkan. Kalau bisa didekatkan. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala uqimatis salatu fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana ma'ahu fa qaraba fil khuta. Nih, lagi-lagi hadisnya ceritanya uqimatis shalah. Berarti sudah qomat apa azan? Qomat ya, wis qomat ke. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berjalan dan aku bersamanya. Faqaraba fil khata, dan aku melihat beliau bukannya langkahnya besar-besar supaya cepat sampai, tapi justru antara kaki yang satu dan yang lain langkahnya diperpendek. Langkahnya diperpendek. Tsumma qala atadri lima fa'altu hadza. Ya. Aku perhatikan kamu Zaid kok heran melihat langkahku. Ya. Kamu tahu enggak aku melakukan ini kenapa? Ini sengaja ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukan itu. Ada sebabnya. Sebabnya adalah litakthura khutaya fi talabis shalah. Supaya dalam perjalanan menuju salat ini, yang mana ini sudah dihitung salat, pahalaku semakin banyak. Ya kan? Semakin banyak pahalanya, langkahnya semakin banyak karena sudah dihukumi salat. Ya. Wa fil hadits ma dalla ala khutwah raf'illahi lahu biha darajah wa hatt biha anhu khati'ah. Dan terlebih lagi setiap langkah itu diangkat satu derajat dan langkah yang lain diampuni satu dosa. Maka hendaknya memperbanyak langkahnya. Dan dalam hadis juga ada seorang sahabat yang ingin pindah rumah karena jauh dari masjid. Ya enggak? Antum sudah hafal hadisnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyayangkan hal tersebut karena sesungguhnya semakin banyak langkahnya maka semakin banyak derajat yang akan diangkat dan semakin banyak dosa yang akan digugurkan. Supaya orang yang jauh dari masjid tidak alasan. Ya enggak. Ngomongnya kan ngene, wah enak umai sampean perek karo masjid loh. Nah ini jadi Nabi Muhammad SAW sudah memprediksi menungsa model seperti itu. Ya, aku pengen umai nang sebelah masjid, kagen alasan, ya, wis nang sebelah masjid tetep bae. Wong memang ora diniati, jadi pan umai mburi masjid ya tetep bae. Ya. Jadi supaya kita tidak fokus kepada masalah jarak, bahwasannya yang punya keutamaan itu yang dekat dengan masjid. Syariat Islam ingin menghilangkan nilai-nilai duniawi. Akhirnya apa? Rumah-rumah sebelah masjid nanti harganya akan sangat tinggi. Karena apa alasannya? Pergi masjid. Oh enggak, Islam enggak lihat itu. Nanti orang bisa alasan. Ya, panatul Umah nang di enak menyong pergi masjid sebelah masjid orang efek enggak orang niat maring masjid pan umah nempel orang masjid berapa paling maring masjid. Jadi orang perlu alasan kayak gue penatul larang umah orang bisa. Ya.
Jadi tidak ada urusan. Jadi jangan sampai itu menjadi alasan untuk sesuatu yang nilainya duniawi. Ya. Jadi mau rumahnya agak jauh dari masjid jangan khawatir. Meskipun lebih kesel tapi pahalanya lebih banyak. Karena secara fitrah seperti itu, ya, manusia suka dengan yang dekat, tidak melelahkan, tapi yang jauh pahalanya lebih banyak. Dan di dalam sebuah hadis juga disampaikan a'dhamun nasi ajran fis shalah, dalam perjalanan menuju salat, ya, orang yang paling banyak pahalanya adalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsya. Mereka yang jalannya paling jauh, mereka yang mendapatkan pahala salat lebih banyak. Karena antum jangan lupa, perjalanan menuju masjid itu sudah dihitung salat. Ya. Siapa yang lebih banyak pahalanya? Jadi masih memungkinkan pahala salat itu semakin panjang dengan rumah kita yang jaraknya tidak terlalu dekat dengan masjid. Jadi tidak perlu kemudian aku pengen Umayyah pergi ke masjid. Biasa saja, syukuri apa yang ada, ya. Selama tidak ada kemampuan maka nggak perlu memaksakan diri, kemudian maksa akhirnya harus begini dan begitu. Adanya kemampuan seperti itu sudah disyukuri, ganti capeknya adalah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang yang rumahnya sebelah masjid atau di depan masjid. Perbedaannya mangkat apa ora maring masjid wis kuwi tok bedane. Ya. Jadi tidak ada alasan. Terus pertanyaannya, sing numpake pit priben? Ya. Sing maring masjid numpake motor priben? Ya. Apakah mendapatkan hal yang sama? Apa kemudian peleknya dijiliki? Ya kan? Ben apa sih? Iya, ben puterane lu akeh. Ya. Bane ban cacing, ya kan, ban cacing, kayak paham ya mesti ban cacing ya. Anak motor, ya. Masya Allah, barakallah. La, wallahu alam ya, wallahu alam. Di zaman Nabi SAW kendaraan kan sudah ada, ya enggak? Ada unta, ada keledai, ada juga kuda, ya enggak? Tapi mereka para sahabat memilih naik kendaraan atau berjalan. Mereka memilih berjalan menuju masjid, menandakan ada perbedaan. Jadi ada perbedaan. Maka harus dipikirkan. Kalau memang memaksa berjalan, kemungkinan anjok masjid wis digembok. Ya. Jangankan dapat rakaat terakhir tapi wis digembok, dudu wis rampung wis digembok. Jadi marbote nganti wis rampung salate, marbote masbuk kan terakhiran nganti digembok berarti kebangetan telat. Kalau memang jalannya menimbulkan resiko kehilangan sholat berjamaah total, maka naik kendaraan afdal. Ya. Akan tapi kalau dengan berjalan masih mampu mendapatkan sholat berjamaah, maka berjalan lebih afdal. Tapi kalau dua-duanya memiliki kemungkinan yang sama, jalan ya oleh, numpak kendaraan ya oleh, maka berjalanlah yang sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah adalah berjalan. Bukan berarti kemudian yang naik motor bid'ah, bukan. Ya, ini bukan sunnah lawannya bid'ah, bukan di sini maksudnya. Maksudnya adalah pahala yang maksudnya adalah pahala besar yang kita sampaikan tadi, yaitu dengan berjalan. Karena hadisnya fa'ab'aduhum mamsya, yaitu tempat berjalan, ya. Yang tempat berjalannya paling jauh, berarti jalan kaki. Ya. Juga di hadis tentang salat Jumat kan antum juga ingat ya, falam yarkab, dan tidak menaiki kendaraan. Jadi memang syariat Islam punya maksud tersendiri agar apa? Agar umat Islam fisiknya sehat. Jadi ibadah itu justru malah menyehatkan fisik seorang muslim. Menuju masjid itu jadi jangan dikira ibadah tok, kan laka kegiatan, ada kegiatan yaitu jalan kaki. Maka jalan kaki ini memiliki keutamaan tersendiri, berbeda dengan naik kendaraan. Maka kalau sama-sama mendapatkan jamaah, lebih afdal jalan kaki, dan itu yang sesuai dengan hadis. Ya, sesuai dengan hadis. Kecuali tidak mungkin jamaah dicapai kecuali dengan kendaraan, maka naiklah kendaraan. Nah.
Wa in sami'al iqamah. Nah, di dalam Kasyaful Ghina ada catatan lagi. Kalau dia mendengar iqamah, lam yas'a, jangan terburu-buru. Fa in tami'a fi idraki takbiratil ula wa huwa an yudrika as-salah qabla takbiratil ihram liyakuna khalfal imam idza kabbar fala ba'sa. Nah, ada satu kondisi. Ini termasuk fatwanya Imam Ahmad, ya. Ada satu kondisi orang boleh sedikit terburu-buru tapi tidak gerusa-gerusu. Ya, perhatikan ya. Fala ba'sa an yusri'a syai'an ma lam yakun ajalatan tuqbah. Kalau dia punya cita-cita yang kuat untuk selalu takbiratul ihram bersama dengan imam, ya nggak mungkin dong takbiratul ihram itu setelah imam, iya kan? Kalau bareng, yang imam yang mana? Tidak, antum takbiratul ihramnya bareng sama imam apa imam duluan? Ya imam duluan lah. Kalau bareng bingung nanti yang imam yang mana. Ya. Jadi di dalam hadis kan antum jelas ya bahwasannya hadis tentang arba'in dulu. Ya enggak? Man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang salat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari berjamaah, yudriku takbiratul ula, ya, yudriku takbiratul ula, mereka mendapatkan takbirnya imam, ya, takbir yang pertama, ya, takbiratul ihram bersama imam. Kutibat lahu bara'atan, dia akan Allah tuliskan dua pembebasan. Yang pertama bara'ah minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua bara'ah minan nifaq, dibebaskan dari kemunafikan. Al hadis mauquf, ya, hadisnya sahih tapi mauquf. Jadi kadang kita ini terjebak dengan perkataan yang tidak tuntas. Hadisnya dhaif. Iya betul, hadisnya secara marfu'nya dhaif. Tapi secara mauqufnya sahih. Mauquf piye maksudnya? Mauquf berarti sanadnya berhenti di seorang di tabaqahnya atau levelnya sahabat. Dari sahabat ke nabinya ini yang dhaif. Ya, dari sahabat ke nabinya ini yang dhaif. Ada sesuatu di sana. Tapi sampai ke sahabatnya, hadisnya sampai ke sahabat ini sahih mauquf, ya. Antum sudah pernah sampaikan, ya. Hadis ada yang namanya marfu' hukman, ya enggak? Apa itu hadis yang marfu' hukman? Hadis mauquf yang dihukumi marfu'. Hadis mauquf tapi dihukumi marfu'. Dia tidak marfu' secara sanad, tapi secara hukum, bukan secara sanad, ya, dihukumi marfu' pada aslinya mauquf, ya. Apa saja hadis-hadis yang mauquf tapi bisa dihukumi marfu' secara hukum? Contohnya, Anda pernah sampaikan, hadis yang mengandung unsur ghaibiyat, hadis yang orang mungkin ngarang, ya, yang nggak mungkin dikarang apa? Angka, ya enggak? Sahabat bisa ngarang angka? Enggak bisa, enggak ada sahabat ngarang-ngarang angka, itu enggak ada. Mikir barang siapa salat 40 apa 50 ya enak, enggak bisa. Sahabat semuanya jujur, udul, ini sepakati para ulama. Semua sahabat itu punya sifat adil. Adil itu apa? Tidak menipu, ya, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kecurangan dalam hadis. Maka kalau sahabat ngomong barang siapa sholat 40 hari, itu ndak mungkin ngarang, ramal dewek, ngarang mungkin. Pasti ambil dari mana? Ambil dari gurunya lah. Gurunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum ketemu hadis mauquf, kemudian menyebutkan angka-angka, ini nggak mungkin ngarang. Ini pasti dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa belajar kitab usul fikih, ya. Itu namanya perkara yang ghaibiyat, perkara yang gaib, tidak mungkin bisa dikarang, tidak mungkin ijtihad. Ya, sahabat ini orangnya tidak curang, ya, tidak ada motif politik dan lain sebagainya, nggak ada. Dalam menyampaikan hadis itu nggak ada keperluan, ya. Maka kalau menyampaikan ilmu, kemudian antum temukan sanadnya mauquf di sahabat, kemudian sahabat tersebut menyebutkan angka-angka yang ini nggak mungkin bisa
dikarang, kecuali harus ambil dari yang ahli, harus ambil dari gurunya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tersebut dikatakan marfu' hukman, dihukumi marfu' meskipun sanadnya terputus di sahabat tersebut, menjadi hukumnya mauquf. Nah, kama rajjahahu at-Tirmidzi. Ya, Al-Imam at-Tirmidzi juga mengatakan ini hadis mauquf. Juga Imam Daruqutni falahu hukmur rafa', akan tapi bisa memiliki hukum rafa'. Sekarang pertanyaannya, jadi hadis tentang arba'in ini bisa dijadikan hujjah, ya. Hadis tentang arba'in itu bisa dijadikan hujjah. Adapun yang mengatakan hadisnya dhaif, ya kita sepakat marfu' secara marfu' itu dhaif, tapi dia sahih secara mauquf dan perkaranya ghaibiyat, maka dia marfu' hukman, selesai urusannya, ya. Jadi kalau mau belajar lebih jauh lagi tentang ilmu hadis, insyaallah kita akan menemukan para ulama, para fuqaha itu bukan orang-orang bodoh gitu loh. Jadi bukan mereka nggak tahu hadis itu dhaif, mereka tahu hadis itu dhaif, tahu betul. Bahkan sebelum yang ngomong itu dhaif lahir aja mereka sudah tahu duluan gitu loh. Akan tetapi masalahnya ini dhaif yang bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena marfu' hukman, meskipun dia dhaif secara marfu' tapi dia sahih secara mauquf. Kalau sahih secara mauquf, perhatikan lafadznya. Kalau ada yang ghaibiyat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan ijtihad di dalamnya, seperti angka-angka, maka ini pasti mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan hadisnya antum diprotes, hadis arba'in sahih, antum bilang dhaif secara marfu', sahih secara mauquf, tapi lahu hukmur rafa', tapi dia mendapatkan hukum marfu'. Nah, mumat, apa-apalah mutswil. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ولم نقل عن السلف في فضل تكبيرة الأولى آثار كثيرة. Dan Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya wal manqul anis salaf fi fadli takbiratul ula athar katsira. Dan dinukil dari ulama salaf bahwasannya mendapatkan takbiratul ulanya imam itu banyak sekali atharnya, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, banyak sekali tentang keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Wa naqala al-Baihaqi fi Syu'abil Iman qala Yahya bin Ma'in. Nah, ini favorit kita dalam ilmu hadis, ya, rahimahullah taala. Sami'tu Waqi'an yaqul man lam yudrik at-takbiratal ula fala turja khairuhu. Barang siapa yang tidak bersemangat mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka jangan harapkan akan datang kebaikan dari orang tersebut. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Wa qala Ibnu Rajab fi kaifiyatil idrak. Masalahnya mendapatkan takbiratul ihramnya imam itu bagaimana? Ya. Kita masih di parkiran, kemudian imam takbiratul ihram kedengaran, apakah itu sudah dihukumi mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Wis apa durung harga gue? Si harusnya bagaimana? Kan krungu. Ya wis takbir. Allahu akbar, kandang speaker metu. Ya, antum masih nang parkiran. Nah, si oleh kita takbiratul bersama imam ya. Harusnya bagaimana? Di belakangnya imam. Ya enggak mungkin di depannya, enggak di depannya. Kalau di Anggar dengar ba imam dah jenazah rane, salat jenazah. طيب. ونص الإمام أحمد في رواية إبراهيم الحارث على أنه إذا لم يدرك تكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى. وقال ابن مفلح في الفروع نعم فضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام. Nah, untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam betul. Jadi yang dimaksud adalah dia sudah masuk di dalam shaf. Ya. Jadi patokannya bukannya di belakang. Kalau di kamar mandi kan juga di belakang imam. Ya, di parkiran juga di belakang imam. Baru masuk pintu masjid di belakang imam. Enggak, maksudnya adalah sudah masuk shaf, meskipun shaf kedua, shaf ketiga sama, itu tetap mendapatkan takbiratul bersama imam. Jadi yang penting masuk shaf
dan mendengar imam mengucapkan takbiratul ihram. Usahakan coba terapi 40 hari. Masya Allah, tabarakallah ya. Coba terapi 40 hari, pertahankan dapat takbiratul ihramnya imam. Insyaallah semoga tertulis bagi kita semua dibebaskan dari api neraka dan kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Wa idza dakhala al-masjid qaddama rijlahu al-yumna. Kalau masuk ke dalam masjid, sekarang tadi sudah perjalanan ya. Tadi sudah perjalanan, doa keluar rumah, ada sekarang wis masuk gerbang masjid. Ya, sudah mulai masuk gerbang masjid. Wa idza dakhala al-masjid qaddama rijlahu al-yumna. Masuk dan utamakan kaki yang sebelah kanan. Dalam kitab Kasyaful Qina, ustuhibba lahu an yuqaddima rijlahu al-yumna li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayamun fi sya'nihi kullih. Perhatikan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai perkara-perkara yang baik dimulai dengan yang sebelah kanan. Kadang kita berzikir ya, gosing tangan kanan pegel, ganti sing sebelah tangan kiri. Lah, usahakan tetap menggunakan yang sebelah kanan. Semua hitungan untuk berzikir gunakan tangan sebelah kanan. Kecuali memang ada uzur yang sebelah kanan, maka gunakan baru sebelah kiri. Jika tidak, maka gunakan sebelah kanan. Selama mengedepankan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik, utamakan yang sebelah kanan. Qala Ibnu Taimiyah fi Syarh al-Umdah, al-yumna ahaqqu bit-taqdim ila al-amakin at-tayyibah wa ahaqqu bit-ta'khir 'anil adza wa mahallil adza. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebelah kanan baik tangan maupun kaki lebih berhak untuk dikedepankan terhadap tempat-tempat yang baik ya, dan berhak untuk diakhirkan untuk tempat-tempat yang tidak baik ya, tempat-tempat yang tidak baik atau kotor ya. Kotor baik secara maknawi maupun hissi. Secara hissi kamar mandi ya, kotor secara apa ya, fisik ya. Kalau kotor secara maknawi apa kira-kira? Kotor secara maknawi, misalnya apa? Masuk ke bank misalnya, ya, bank itu kan tempat terjadi praktek ribawi, ya enggak? Terjadi praktek ribawi, ikhtilat, campur aduk. Meskipun kadang kita butuh, ini saya menyampaikan, lo NTB butuh, ya saya tidak menafikan itu. Terkadang kita butuh, oleh karena itu dibahas pan sikil kanan apa sikil kiri, ya kan? Bukan berarti kita ketika mengatakan ini jangan sampai kita emosian gitu loh, ya. Apa-apa roli, apa-apa salah, bukan begitu. Jadi ketika kita tahu, oh ini tempat yang di dalamnya banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat, bukan berarti kita tidak butuh. Kadang butuh juga untuk ke sana. Makanya kita harus pelajari ketika masuk pakai kaki kanan atau kaki yang kiri. Yang jelas antum tahu hadis tentang pasar ya, hadis tentang pasar ya enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Ya, tempat-tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid, dan yang paling Allah tidak suka itu adalah pasar. Apakah berarti orolih maring pasar? Oleh. Ya. Akan tetapi di sini Nabi Muhammad SAW hanya ingin mengabarkan bahwasannya pasar ini tempat yang banyak terjadi di dalamnya pelanggaran syariat Islam. Oleh karena itu dikatakan tempat yang Allah tidak suka. Bukan berarti tempatnya, tapi karena perbuatan menungsa yang ada di pasar. Oleh karena itu lebih baik kalau ke pasar berarti kedepankan kaki yang kiri. Sekarang pasarnya sudah modern, namanya XXX Mart ya, atau apa maning, titik-titik mall ya, titik-titik mall ya, XXX mall, mall-mall lah sih kan, mall ya kan. Pasar kan sekarang sudah namanya mall ya kan. Iya, mall itu pasar modern ya, pasar modern.
meskipun tempatnya lebih bagus dari rumah kita. Ya kan, mall sama rumah antum bagus mana? Bagus mall kan? Atis, ya atis, bersih, wangi, wong bersih bersih dipel terus, ya kan? Kita kadang seminggu sekali rumah dipel, tapi mereka ngepel terus, sangat bersih, sangat baik. Tapi tetap saja itu pasar, maka kedepankan kaki yang kiri lebih baik ya. Fa innaha ma'rakatu syaitan biha yansibu rayatahu. Kata Salman Al-Farisi, pasar itu tempat medan perangnya syaitan. Itu tempat favoritnya syaitan ya. Wa biha yansibu rayatahu, di sanalah mereka menancapkan bendera perang mereka ya. Jadi syaitan itu tempat perangnya itu ada di pasar. Maka ketika masuk pasar antum hati-hati. Ya, ini tempat banyak terjadi pelanggaran syariat Islam. Ketika antum mengedepankan kaki kiri, maksudnya apa? Eling, di sini banyak pelanggaran. Jadi ketika masuk pasar, ketika masuk mall, tujuan antum apa? Ya kan, selesaikan hajat, kemudian segera keluar. Baik. Masih belum capek? Masih oke, guys? Nah, ini sudah sepertinya jawabannya sudah mulai lebih baik kita hentikan saja peperangan kita pada malam hari ini. Insyaallah semoga yang sedikit ini bisa menambah banyak ibadah amaliyah di dalam hati kita ya, ketika menunaikan ibadah salat, perjalanan menuju salat, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan salat, sehingga meskipun kita sekarang berada di Indonesia, ya kita tetap bercita-cita pengen sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu cita-cita. Tapi supaya jangan mengira kita ibadahnya itu akan selalu kalah dengan mereka yang ada di sana, dan jangan kira yang sudah sampai sana itu ibadahnya pasti lebih afdol daripada yang ada di sini, belum tentu. Ya, karena timbangannya adalah dengan ilmu. Mengapa? Dengan ilmulah seseorang memiliki amalan batin. Seseorang memiliki bobot ketika berjalan ke masjid. Seseorang memiliki bobot ketika masuk ke dalam masjid. Seorang memiliki bobot ketika membaca ayat-ayat Quran, ketika sedang ibadah salat. Sudah jauh-jauh sampai sana, ya ternyata isinya ngantuk. Jalan aja banyak bercandanya, apalagi tola-tole, ya ndak, ilmunya ndak punya, ya. Nah, itu sudah jelas itu nggak ada adab itu. Ya ndak, lo mau sholat, masa lagi sholat selfie? Antum sholat selfie coba kira-kira gimana? Ya enggak, padahal perjalanan menuju masjid itu dihukumi sholat. Itu jelas orang enggak paham ilmu. Sudah sampai sana loh, ya. Sudah sampai sana ternyata kualitas ilmunya masih kalah dengan antum yang ada di Masjid Ibrahim Center. Tapi jangan berpuas diri ya. Kemudian berarti orang sama mana ya, tetap. Kalau bisa antum ke sana dan peserta yang hadir malam ini diajak semua ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita cukupkan, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.